Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dimuliakan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerah taufik hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga pada saat ini kembali kita sama-sama dapat melanjutkan kegiatan taklim kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita ketahui nantinya dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, yang tentunya kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama disebut dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau mengatakan bagaimana caranya untuk membersihi penyakit-penyakit rohaniyah atau penyakit-penyakit batiniyah, yang tentunya penyakit batiniyah ini akan membawa kerugian, kesengsaraan baik di dunia, terlebih lagi kesengsaraan di alam akhirat apabila penyakit ini tidak kita obati. Dan penyakit batiniah ini terlebih berbahaya daripada penyakit lahiriah atau jasmaniah. Kalau penyakit jasmaniah atau lahiriah ini hanya berakibat, berefek dalam kehidupan dunia dan tidak akan terbawa ke alam barzah atau tidak akan terbawa mati. Misalnya marah dingin, sakit kepala, termasuk penyakit apa saja, ini hanya ingin dunia saja. Tapi kalau penyakit batiniah, kalau kita biarkan berlarut, ini akan akibatnya membawa kepada kesengsaraan fil akhirah, dari alam barzah pada saat kita mati, pada saat kita indah sakaratul maut, bahkan nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Nah, apa saja penyakit-penyakit batiniah? Tentunya kita telah maklum bersama, penyakit batiniah adalah penyakit-penyakit yang dalam bahasa ulama tasawuf, yaitu penyakit-penyakit yang mengakibatkan hati kita ini menjadi keras atau menjadi tidak merasa kasih sayang kepada orang lain, tidak merasa hormat kepada orang lain, rasa dendam, dengki, atau disebut yang namanya akhlakul madmumah, sifat-sifat tercela, riya, ujub, sum'ah, takabur, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita bersihkan, buat. Apabila ini kita biarkan, efeknya jelas sembahyang kita akan merasa malas, kolir, rasa berjamaah kadapati hendak, nuntut ilmu kadi hendak, belajar kadapati hendak, ialah hidup hendak kuat, berharta hendak banyak, awak hendak sihat, ialah
Itu penyakit batinia. Bahkan jangan mati. Itu penyakit batinia. Nah, lalu bagaimanakah cara mengobatinya? Nah, ini yang kita akan bicarakan, obat hati. Jadi kata beliau, wa dawa'u qalbin khamsatun. Obat hati itu ada 5. Nah, ini kan didapatkan di dokter spesialis tidak. Obat hati manusia itu ada 5. Yang pertama adalah fatilawatun bitadabburin, makna. Pertama adalah membaca Al-Quran dengan memikirkan makna dan tujuan yang kita baca. Jadi sebenarnya qiraatul Quran, membaca Al-Quran dengan mengerti, memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran, itu sebenarnya adalah obat hati. Obat hati ini. Coba nih kita lihat ayat di belakang nih. Nah, berbunyi apa ya? Ada fa'amal ladzina fasaqu fa'wahum nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qilahum zuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Jadi orang-orang yang fasik pada saat mereka dimasukkan ke dalam api neraka, mereka ingin keluar daripada api neraka, tapi tetap dikembalikan. Mereka tidak akan bisa lagi keluar daripada api neraka. Orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, ma'wahumun nar, tempat tinggalnya adalah api neraka. Adapun orang yang beriman, tempat mereka adalah jannatul ma'wah. Tempat mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini bedanya. Nah, kita ini tahu orang yang baik wadahnya surga, orang yang kada baik wadahnya neraka. Orang yang taat, orang yang ibadahnya penuh dengan kehidupannya penuh dengan ibadah, wadahnya surga. Nah, tetapi di hati kita ini kulir benar. Ya tadi kulir tahu pada ini pacang baik akibatnya. Cuma hati kita ini kada terbuka. Nah, lalu obatnya ini supaya membuka hati kita ini, nang tadinya kulir, nang tadinya malas, menjadi terbuka. Apalagi kan Allah memberikan peringatan kita nih lah. Ini berapa sudah kita di musibah nih, penyakit yang namanya corona nih kan lah. Tadi kan kita nih yang baru aja ketinggalan kawan di rumah keingatan. Ulun tak lanjut tadi juga lah. Padahal tak masuk pada Tuhan pada ulun kan. Haji Isar kami itu berapa umur lah? Mungkin 50-an ulun lah. Kada ibadah tu kada jauh lah ulun lah. Nah, jadi kita ni kada tahu baik yang namanya umur kita ni nah. Belum tahu kita apakah esok masih bernapas atau kada bernapas lagi. Apakah itu masih kita punya nama atau tinggal nama. Yang namanya kematian ini lah selalu mengintai kita. Nah, di sini kita kayak apa caranya hati kita ini supaya diri kita ini supaya diajak kawa beribadah kepada Allah, mau tunduk melaksanakan perintah Allah. Nah, lalu kita lajari obati hati kita nih. Jadi paling kada caranya mau obati itu baca Quran bila kada kawa imam maghrib, imam isya atau subuh lah. Habis dengan subuh itu walau sedikit salambar, 2 lambar umpamanya, tapi rutin baca tuh. Atau kada kau baca Quran, yang baca ompong Yasin kata berak sama aja. Yang penting ada qiraatul Quran. Itu termasuk adalah obat hati. Kalau kita baca yang lain-lain, apalagi kata melihat isi macam-macam berita-berita atau hafi-hafi, itu isinya malah mana menambah kita makin tamak lawan dunia. Tapi kalau kita membaca Al-Quranul Karim, hati kita akan menjadi lembut. Hati kita yang tadinya keras akan menjadi lemah. Ini yang pertama, qiraatul Quran. Bismillah. Makanya kan Rasulullah
Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un laka yaumal qiyamah. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia nanti di hari kiamat datang memberikan syafaat terhadap orang yang bacanya tadi. Jika kita nak dapat syafaat Quran, lazimi membaca Al-Quran walau salam baru sehari itu. Harus ada rumah kita tuh baca Al-Quran. Kadang kan rumah yang diisi dengan Al-Quran, maka syaitan, jin, sejenisnya itu akan lari di rumah itu. Rasa panasnya, dia mau berdiam. Tapi kalau rumah itu kada pernah dibacakan Al-Quran, sembahyang kada, malah dagum-dagum. Apa dagum-dagum nih? Lagu-lagu dangdut. Tidak ada dari situ lah, lagu mabuk lagi, lagu kutil, lagu nang apa wajar karena diisi sudah hal-hal yang nang kada baik. Maka apa sebenarnya hari rumah tangga lo abutai, dahan piring na pacahan. Dahan napa cangkir mangkok lah behambuk, was-wasin mangkok behambuk, orangnya na behambuk. Karena apa? Quran jauh dari rumah itu sangat jauh rahmat Allah. Nah, yang kedua, obat hati yang kedua adalah walil batni khala. Walil batni khala. Artinya apa? Sering-sering mengusungkan perut, yaitu dengan puasa. Bilanya kata puasa, ya makan barang dipelihara. Maksudnya jangan berlebih-lebihan. Ulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silahkan makan nikmati ya Allah apa yang ada di dunia ini kan sebagai makanan bagi kita. Tapi wala tusrifu, jangan terlampau batas. Jangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Innahu, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Kenapa? Karena penyebab makan minum ini banyak sekali efeknya. Imam Syafi'i di dalam manaqib beliau selama 16 tahun namanya perut beliau itu kada pernah penuh dengan makanan. 16 tahun namanya perut beliau itu tidak pernah penuh dengan makanan. Artinya sepertiga ada angin, sepertiga ada banyu, sepertiga ada makanan. Imam Syafi'i itu. Karena kata beliau penyebab hati mati itulah karena parut hibak. Orang yang banyak makan itu bukan jadi pintar, malah jadi BOL. Makin ada pintar. Kenapa? Bila banyak makannya, niscaya banyak minumnya. Bila banyak minumnya, banyak makannya, niscaya ngantuk matanya. Bila inya ngantuk matanya, niscaya banyak guringnya. Bila inya banyak guringnya, niscaya lama badannya. Bila lama badannya, banyak guringnya, niscaya tak tinggal ibadahnya. Nah, bila tak tinggal ibadahnya, maka banyak dosanya. Nah, bila banyak dosanya, maka nerakalah tempat tinggalnya. Cuma maaf kalau menyinggung lama ada bang. Artinya ini nang lain lama ada selama nih. Maksudnya lah, ini makan berlebihan nih. Apalagi kada sesuai lawan awak. Awak kurus, makan dua-dua. Misalnya apa sarang-sarang surangan dia, biar lebihanan kemana membuat. Ini misalnya. Nah, lain umpamanya tuh orang nambagawi, kita ini lain beda lah. Makan nambagawi lawan badiam lain tak. Kenapa? Nambagawi itu aja tuh gencang, ini jadi tenaga. Ada gini orangnya apa? Mandur rawat. Bagawi mundur makan kuat. Jadi gencang ya kuat dan tabadik itu. Nah, ini jadi sebenarnya lil batni khala salah satu untuk membersihkan ruhaniyah kita, untuk membuka jiwa kita ini, hati kita nih, supaya jangan menjadi orang pamalas. Nah, ini adalah dengan mengurangi makan dalam artian jangan juga terlalu kurang nih, sadang-sadangnya nih. Artinya tuh jangan terlalu lebihanan, jangan kurang juga. Mantap-mantap kurang, berit lah jangan juga. Mesti sampai garing. Nah, itu kan menyakiti diri juga. Artinya ada kadar batasan kita. Nah, jadi Allah tidak menyukai orang yang terlampau batas dalam makan dan minum. Karena kan penyebab kita ini, penyakit itu datangnya dari makanan. Kurang makan berpenyakit, lebihanan makan berpenyakit. Maka dua penyakitnya nih, penyakit badan lawan penyakit hati. Nah, jadi penyebab penyakit hati itu adalah termasuk karena makan yang berlebih-lebihan.
itu akan membutakan mata hati. Bila jaga dapati anak lagi, ibadah pangulir, habisnya kita kenapa perutnya penuh dengan makanan. Karena Allah sangat membenci perut yang penuh dengan makanan tadi. Nah, yang ketiga, obat hati. Obat hati kita nih. Wa qiyamul lailin, yaitu qiyamul lail. Bangun di malam hari. Ini pas nang pangulinya tahu sini nih. Nang sulit-sulit nih. Qiyamul lail, bangun di malam hari. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Biasakan ya Nabi bangun malam hari. Sesungguhnya orang yang bangun di malam hari itu adalah gawian orang-orang yang saleh sebelum kamu. Nah ini, jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat ibadahnya, para waliullah, habibullah, orang yang dikasihi Allah, yang dicintai Allah, mereka ini selalu qiyamul lail. Malah malam itulah yang menjadi harapan mereka. Artinya, jikalau siang hari ini mereka berharap mudahan malam lagi. Karena mereka di malam itu asik mukallamah, ialah berjinak-jinak dengan Allah, beribadah dengan Tuhan. Nah, itu mereka ini nyamannya, lazatnya, manisnya, halawahnya itu malam. Ada kita ini dalam malam ya sudah makin jauh malam makin apa ya? Makin berbuntal. Apalagi dingin. Kenapa? Karena qiyamul lail ini intinya pertama di antara manfaat qiyamul lail. Orang yang qiyamul lail itu akan dipeliharakan Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit, baik penyakit jasmaniah ataupun penyakit ruhaniah. Jadi maaflah, kalau kita biasa bangun di malam hari itu akan sehat badan. Karena nih, kalau ulun membaca, kalau sepertiga malam dari sudah umpamanya jam 2 ke atas itu baik, itu untuk oksigen ini bersih dah. Nah, ketika kita bangun di saat itu beribadah, maka tubuh kita ini akan sehat. Karena kita menghirup oksigen yang sehat terusnya dah. Nah, jadi kesehatan orang yang bangun di malam hari itu fisiknya, tubuhnya akan lebih kuat. Tambah lagi geraknya. Itu secara apa? Secara apa? Pandangan orang-orang yang ilmu kedokteran nih. Nah, secara agama orang yang qiyamul lail di malam itu Allah menurunkan rahmatnya ke langit dunia. Nah, Tuhan bangun di malam hari, Allah membuka selebih-lebihnya pintu rahmat. Makanya orang ini di malam hari itu rasa jinak, rasa tenang, rasa damai dengan Allah. Disitulah terbukanya hijab-hijab. Allah bukakan pintu-pintu hijab, pintu langit terhadap mereka yang mau beribadah di malam hari. Nah, disinilah orang itu akan diberikan yang namanya halawah, ketenangan, kenikmatan, kelezatan yang tidak diberikan oleh Allah terhadap orang yang tidak bangun di malam hari. Kita bangun lain tapi Bang Amih juga boleh pulang. Nah, ini jangan boy. Artinya bangun itu kada kawa boy 2 rakaat sembahyang sunat 4 rakaat. Asa ada. Nah, itu qiyamul lail. Kada kawa aja umpamanya mohon lawan Tuhan barang, ya Allah ya Rabbi, duduk setemat nih. Ya Allah ya Rabbi, aku ini terbuka hati belum. Mudahkanlah, baca istighfar dulu. Balangan apa dibaca, mati berabah pulang. Kena esok mohon pulang, insyaallah akan terbuka nih. Umpamanya tak bangun nih, tapi hati berat benar. Nah, itu masih ada tuh epiknya pian. Di dalam kitab Marakil Budiyah, Imam Ghazali di situ sebutkan penyebab kita malas beribadah, terutama qiyamul lail. Penyebabnya di antaranya adalah mungkin dosa kita masih belum kita taubati kepada Allah. Kita ini masih belum benar taubatnya kepada Allah, maka kita sulit bangun di malam hari. Nah, kalau kita sudah hawa bangun di malam hari, itu alhamdulillah. Andai kata atau sebaliknya, nang sudah bangun di malam hari, imbah itu malayur pulang, itu barangkalinya ada dosa yang dikerjakan di siang hari dan kita ada taubat kepada Allah, maka itulah yang menjadi hijab penghalang kita bangun di malam hari.
Nah makanya kan tidak akan mudah di malam hari itu bangun kalau kita ini di siang harinya banyak berbuat maksiat kepada Allah. Nah ini intinya nih. Itu boy kada gampangan nih. Ini pilihan benar nih. Karena kan para waliullah di dalam baca dalam riwayat di dalam kitab Hilyatul Auliya syarahnya kan matanya Jami' Karamatul Auliya, ternyata pada malam hari itu para waliullah ini mereka bangunan ibadah mereka itu. Dan setiap cahaya itu naik. Makanya kan malaikat itu sangat kirinya terhadap cahaya-cahaya yang memancar dari bumi setiap malam itu. Naik ke atas langit sampai ke aras dan kagum para malaikat seperti cahaya langit, seperti cahaya bintang yang dipandang oleh penghuni bumi. Kenapa nih? Itu cahaya orang-orang yang ibadah di malam hari, membaca Quran, zikir, tasbih, tahmid, salat tahajud. Kita salat tahajud. Nah, bangun naikkan itu mereka ke atas langit bersinar bercahaya dan dipandang oleh malaikat tahajud mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memohon, ya Allah ya Rabbi, jadikanlah kami kayak mereka ini. Kagumnya, istimewanya mereka yang bangun di malam hari, nur cahaya ibadah itu naik ke atas langit. Amun kita kada bangun, ya kada ke rumah. Nah ini fadilah qiyamul lail. Makanya ada ulun ceritakan seorang waliullah sehingga ketika musafir tinggal sidin di tengah satu daerah kemalaman bermalam sidin di daerah itu. Nah pada saat sidin bermalam itu di tengah malam sidin bangun, yang namanya seorang waliullah bangun sidin. Pada saat sidin sembahyang itu melihat sidin satu rumah yang timbul cahaya terang benar memancar naik ke atas langit. Tapi ini kan pandangan orang-orang yang inkisyaful basyariyah namanya. Para orang-orang yang Allah bukakan batiniyah. Itu mata hati lah. Ini yang Allah bukakan hijab namanya. Kita awalnya ada melihat ya, ini orang-orang yang para orang-orang yang waliullah yang Allah bukakan makrifat. Nah setelah siang hari ditanya sidin, ya sidin rumah siapa nih itu? Takut di sidin kan orang-orang kampung itu. Ujar orang itu rumah seorang guru, seorang ulama. Oh, Jasidin, pantas saya kan. Berarti seorang yang alim, seorang ahli ibadah. Nah, sesuai dengan orang itu, maka memancar ke atas langit. Jadi kesimpulannya rumah yang kita isi dengan ibadah kepada Allah di malam hari itu, maka cahayanya akan naik ke atas langit. Tetapi sebaliknya rumah yang tidak kita isikan dengan ibadah, dengan sembahyang, baca Quran, maka rumah itu gelap gulita. Dan ini akan dinaiki yang namanya nah itu namanya syaitan, jin, iblis itu akan naikkannya. Karena rumah itu tidak diisi dengan bacaan-bacaan atau ibadah-ibadah kebaikan. Nah jadi ini yang ketiga. Dan inilah yang paling besar menjadi obat hati kita. Jadi kalau kita insya Allah, kalau kita bujuk-bujuk qiyamul lail, hati kita yang tadinya keras jadi lembut. Hati kita yang tadinya cinta kepada dunia akan berubah cinta kepada akhirat. Hati kita yang tadinya selalu bersifat dendam, benci dan sebagainya akan menjadi lembut, akan berubah. Orang yang qiyamul lail insyaallah hatinya, kelakuannya, akhlaknya akan berubah dengan berkat qiyamul lail. Ini mudah-mudahan Allah bimbing, kita mudahkan, Allah sudah dimudahkan Allah Ta'ala, kita dapat melaksanakan qiyamul lail. Amin. Nah yang keempat, obat hati yang keempat adalah wattadarru bisahar. Bangun di waktu sahur. Apa ya? Anggaplah ini kan bangun 4:30 lah. Paling kadida. 4:30 kan jam 5 sudah subuh nih. Sahur artinya sebelum waktu subuh, paling kadida seperempat jam atau setengah jam. Bertadaruk, beribadah kepada Allah, menyambut waktu salat subuh. Nah, berzikir, tasbih. Kadang-kadang umpamanya bangun 2:30, kadang-kadang bangun jam 2, jam 4:30 barang. Masih ada salat tahajud. Kawah aja masih. Umpamanya kadang-kadang juga 4:30. Nah, apa lagi? Orang azan barang, maka aja. Kadang-kadang azan, hambah azan barang, jangan sampai bangun imbah bunyi hayam. Kalau kan hayam sudah lapas deh. Makanya pian hati-hati. Ayam itu nah. Bagusnya begitu ayam dah. Hati pian. Termasuk penghuni surga adalah termasuk dik. Dik itu kan ayam, dajajah.
Ayam itu ya, bila jam 2 berbunyi tuhnya. Jam 3 berbunyi tuhnya pulang. Jam 4 berbunyi pulang. Kalau bila sudah subuh santai artinya sunyi gitu. Istimewanya ayam ini menggerak kita. Makanya di antara penghuni surga dah ayam itu termasuk penghuni surga karena menggerak kita untuk bangun. Ya jadi saya pulang, "Ya ayam ini, aku ada guring." Sudah jamnya disuruhnya bangun. Masya Allah. Nanti kadang-kadang ayam pada jam 2, jam 3 ada tuh bunyi terus. Menggerak. Ini istimewanya ayam dah. Jadi alhamdulillah tuh Pak bisa ayam nah. Itu berkatnya kan faedahnya dah. Jangan nyari. Nah, jadi tadarruk di sahur ini paling tidak setengah 5 lah. Itu kan bangun kita kalau mandi, makanya istimewanya ada kan. Mungkin kita tuh kalau mandi subuh nih. Pokoknya sebelum salat subuh tuh mandi itu berkahnya kan benar. Ya antara fadilahnya kan ada mengatakan juga awet muda lah. Bila mau lazim bangun subuh tuh biar mandi subuh itu awet muda. Artinya apa ya? Awet muda itu paham lagi. Amalakan tuh samalakan fadilah subuh tuh. Tapi bila sudah mau kan habis sembahyang hendak mandi kedinginan enggak. Tapi bila mandi sebelum salat masih panas lagi. Nah ini yang keempat, tadarruk di sahur. Artinya barangkali baca tasbih kah, baca wirid kah, baca zikir kah, apa yang kita baca menyambut menghadang-hadang menunggu waktu subuh, salat subuh itu namanya tadarruk di sahur. Di sahur menunggu waktu salat subuh. Itu termasuk adalah obat hati. Ini banyak obat hati nih. Nah, dan yang kelima adalah mujalasatus salihin wal ulama'il amilin. Ini yang kelima nih. Umpamanya kita Quran, kada ketika membaca masih banyak Quran di dehenu tak baca di dehenu kade bahkan sekali bakular Quran. Nah, yang kedua tadi puasa ialah puasa sunat. Kada ketika puasa makan barang dibatasi di belajar makan nih nang tadulunya gencang pacahan piring kurangi. Makan umpamanya dikurangin ya. Apalagi kita sudah usia faktur nang Tuhan sudah 40 50 ini pian mun kawa makan tuh bepilih makan bae. Yang kada bepilih. Artinya dikurangi lah karena pasukan jantung kita ini pompa jantung kita ini kada kayak anum lagi berkurang sudah. Nah, lalu karena berkurang itu lalu kita kurangi makanan juga supaya sesuai stabil antara makanan dengan jantung kita nih. Amun banyak makanan sedangkan jantung kita lemah, itu berbahaya tak? Jadi mengurangi makanan itu supaya jantung kita sesuai dengan makanan. Itu kan di segi kesehatan nih. Nah, kemudian selanjutnya bilang kada ketika puasa makan dikurangi. Tambah sobat hati aja. Tambah lagi tadi qiyamul lail. Andai kata umpamanya qiyamul lail kada ketika aja karena masih malasnya. Lalu memang kayak masih lagi hati kita nih tak tutup masih kada dapat kita buka masih hendak bangun malam nih. Nah, ini belajar berusaha kada kawa masih usahakan bangun 4:30 barang bangun nih atau paling tidak sebelum salat subuh besong-song lagi belajar kada kawa aja guring song-song ini jam 9:30 ke jam 9 guring lagi mengguring kan jam 11 ke atas ngelayu sudah song-song guring supaya bangun malam bangun ke kawa song-song. Nah bila masih kada kawa aja bisa dengan 4:30 waktu sahur. Ini kayak mulai itu jam 2 jam 3. Imbah itu pulang selanjutnya adalah tadarruk. Ya tadi bangun bertadarruk atau bertadarruk mengucap tasbih, zikir, tahmid di waktu sahur. Itu yang keempat. Dan yang kelima inilah mujalasatus salihin. Dengan banyak duduk beserta orang saleh atau dengan sering mendengar nasihat-nasihat agama. Nah, jadi kita nih mun kita ini kada pati bebedangaran tadinya, maksudnya apa? Masalah dunia terus didengarkan jarang mandang nasihat agama itu akan mati pian. Jangankan kita ini sebulan, 2 bulan, 3 hari aja kita ini kada mendengar agama, kada mendengar nasihat agama, sudah lain tuh hati itu pian. Makanya kita ini harus ada sehari itu. Harus ada sehari itu Pak mendengar nasihat agama. Makanya ada Rasulullah pun menyuruh kita nih kan sehari itu ada kita waktu gunakan hari ini. Mana saatan kan ada waktu kita gunakan untuk bekerja, ada yang kita gunakan untuk keluarga,
ada kita gunakan waktu itu untuk beribadah, ada waktu kita gunakan untuk nuntut ilmu. Jangan sampai waktu sehari itu sama bagawi terus, beribadah kadida, nuntut ilmu kadida, gesan keluarga kadida, gesan bagawi. Itu namanya hidup. Napa? Bacari untuk hidup, hidup untuk bacari. Kalau dibeda dengan binatang. Padahal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia ini paling sempurna, dan kita manusia ini diciptakan bukan semata untuk dunia, tapi adalah untuk Allah. Makanya kan kita ketika sembahyang itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sebenarnya hidup kita, ibadah kita, apapun yang kita kerjakan hanya lillah, untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi sebenarnya tujuan kita di dunia hanya sebagai jembatan untuk akhirat, bukan untuk dunia lain. Orang-orang non muslim itu lain pulang. Kita adalah orang beriman yang percaya, yang wajib beriman dengan adanya balasan negeri akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat lebih baik daripada dunia. Makanya kan salah satu obat yang paling nyaman, yang paling cepat menyadarkan kita inilah banyak-banyak ingat yang namanya mati. Lalu ingat lawan mati ini sering mendengar nasihat agama, sering mendengar kebaikan-kebaikan, bagaimana balasan orang yang baik, bagaimana akibat itu Allah hati ini. Tadi kita kan tadi ada kalasan Allah. Kita tadi kita tahu nih yang namanya maut itu adalah selalu mengintai kita. Yalah. Makanya apa ya? Likulli syai'in ajalun. Jadi setiap sesuatu ada ajalnya. Bila sudah sampai ajal, kada kawa kita minta lajuakan kada kawa, minta mundur kada kawa. Bila sudah sampai saatnya, ada pun penyebab macam-macam. Nang kada kayak misalnya corona kah, atau penyakit mah kah, nang apakah darah tinggi, macam-macam. Itu sebagai sebab aja. Secara hakikat kematian itu sudah takdir dari Allah. Adapun sebab itu di batin kita kada memberi bekas. Jadi kita wajib di hati kita itu kematian itu ada sebenarnya memang sudah garisan ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab itu adalah sebagai zahir saja. Jangan sampai kita takutan lawan sebab akhirnya takutan mati. Nah, kita pikirkan bukan matinya, tapi kita pikirkan bagaimana mempersiapkan untuk mati. Karena aja Nabi al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu manitaba ahwahu. Jadi orang yang cerdas itu orang yang mempergunakan, orang yang mempersiapkan dirinya untuk sama mati. Beramal kesan mati. Nah, sedangkan orang yang lemah akalnya itu orang yang hanya memperturutkan hawa nafsunya dan berharap banyak kepada Allah. Anak dapat surga, anak dapat kenikmatan, tapi orangnya kada beramal, itu orang yang mendungu atau orang yang lemah akalnya. Nah, di sini kita harus mengerti. Jadi kita harus pahami, ini balasannya. Makanya Nabi kita Nabi itu ditawari oleh malaikat Jibril datang, ya Muhammad, Allah ini berpesan nih, hendaklah engkau Jabal Uhud itu menjadi amas untukmu. Gunung Uhud itu jadi amas untuk Nabi. Kamanapun Nabi umpat, Nabi kadej. Jabal Uhud. Nah, ini Nabi kada menerima, jangan Nabi menerima begini. Nah, makanya kan manusia inilah ketika diuji dengan musibah, bala bencana itu ada sahabat. Tapi kan diuji dengan kenikmatan, banyak manusia kena ingkar kepada Allah. Kisah Qarun bagaimana? Ketika Qarun itu miskin hidupnya, ibadahnya kuat. Tapi pada saat sudah sugih, Qarun menjadi durhaka kepada Allah. Kisah bagaimana kisah lagi tentang sahabat-sahabat Nabi lainnya, ialah Saklabah. Nah, itu kan banyak cerita-cerita. Jadi ujian terbesar adalah ketika kita dapat nikmat itu. Sama kita nih, waktu awak sehat, badan kuat, mata kulinya beramal. Dia sudah pernah gegeringan hanya beramal. Ya Allah, sudah sakit hanya beramal, sudah sehat tapi beramal ya. Nah, di sini kita nih. Jadi haknya lagi sehatnya kita gunakan untuk ibadah. Insyaallah sudah sakit kita akan tetap ibadah kepada Allah. Jadi 5 macam ini obat hati yang perlu kita amalkan. Mana kita pilih itu? Kadang-kala umpamanya baca Quran, ya tadi umpamanya puasa. Kadang-kala puasa bangun malam barang, kadang-kala bangun malam bersahur barang, kadang-kala aja kancakin dengan nasihat agama barang. Jangan sebaliknya. Baca Quran kadehinna,
nuntut ilmu kadahakun, malam malayur, subuh malayur. Berarti apa lagi? Dunia malulu. Nah, ini na'udzubillah. Jadi ini tanda orang yang rugi, tanda orang yang celaka ketika di dunia hidupnya semata dunia untuk dunia, ini termasuk minal khasirin. Orang yang rugi. Makanya kita lihat tibian. Kalau pohon nior itu pohon apa aja batang itu bila sudah tua, karas bingkuk kada mulai membujurakan. Nang waktu membujurakan itu lagi anom. Mun sudah tua bingkuk alih. Mun lagi anom ini kita baik, insyaallah katuha akan baik. Kalau kita lagi anom ini sudah beribadah baik, insya Allah katuha akan ibadah. Tapi mun lagi anom maksiat katuha sampai katuha, nah begini, bagian tuha maksiat ini yang alih itu kan, alih bulikannya. Jadi kita nih itu yang kita harapkan dasar kita pilih manakah, mana kita kawa amalkan ini supaya hati kita tadi yang tadinya keras menjadi lembut. Yang tadinya panguli amal akan menjadi kuat. Yang tadinya penyarikan akan ampi. Yang tadinya, nah ini sudah sampai waktunya lah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Salahilau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rzuqna ikhlasa fi talab ilmi wa fi nasri wa fi jami'i ta'at wal ibadah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.